Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 926, menyembunyikan kemampuan. Hanya dengan satu lompatan yang ditunjukkan Dani, Valentino langsung paham kalau Dani bisa menjadi pemimpin master selama 3 kali berturut-turut bukanlah karena kebetulan, melainkan karena kekuatannya yang sungguh menakutkan. Leno, apa yang kamu katakan? Erika kebingungan. Tidak apa-apa, kita lihat dulu. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pelan. Setelah Dani dan Roger berdiri dengan mantap di atas panggung, ribuan penonton pun terdiam. Bahkan jika tidak bisa menahan diri dan ingin berbicara, mereka juga mengecilkan suara mereka hingga hampir tidak terdengar. Tiba-tiba Erika bergumam. Sebenarnya, aku ingin kamu bertarung melawan Roger, tapi aku juga tahu kalau ini tidak mungkin. Menurutnya, kekuatan Roger jauh lebih lemah daripada Dani. Menurut banyak orang, Dani adalah eksistensi yang tak terkalahkan selamanya. Selain itu, Dani memiliki senjata yang lebih mematikan daripada Roger. Oleh karena itu, Erika merasa jika Valentino bertarung melawan Roger, Valentino secara alami dapat lebih aman. Namun, pemikiran semacam ini hanya untuk dipikirkan saja. Roger jelas bukan lawan Dani, hal ini sama sekali tidak perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, setelah Dani mengalahkan Roger, Valentino pada akhirnya harus menghadapi Dani. Sebenarnya, bagiku, melawan siapapun sama saja. Lawan yang kuat malah bisa lebih merangsang potensi diri sendiri. Valentino tersenyum percaya diri. Erika tidak tahu dari mana kepercayaan diri Valentino berasal, jadi dia melirik Valentino dengan heran, tapi tidak mengatakan apa-apa. Di atas panggung, Roger dan Dani berdiri saling berhadapan, keduanya memancarkan tatapan tenang dari mata mereka. Dani merasa terkejut, ternyata masih ada master seni bela diri di kota Vero yang bisa tetap tenang saat menghadapinya. Pembawaan si Roger ini tidak buruk. Akhirnya aku bertemu juga denganmu. Detik berikutnya, Roger berkata secara tiba-tiba dengan nada main-main. Setelah mengatakan ini, banyak orang yang kaget. Kenapa kedengarannya seperti si Roger ini ikut serta dalam kompetisi ahli bela diri untuk bertemu dengan Dani? Namun, Dani sama sekali tidak peduli. Sebenarnya, setiap master seni bela diri yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri datang karena Dani. Karena dia adalah master di lingkaran master seni bela diri, jika orang lain ingin merebut gelar master, mereka tentu saja harus mengalahkan Dani. Ayo mulai, kata Dani dengan datar. Sebaiknya kamu kerahkan semua kekuatanmu, kalau tidak, kamu bisa mati. Roger tersenyum dingin sambil mengulurkan kedua tangannya, dia langsung memasuki posisi bertarung dengan tubuh tegang. Valentino merasa sedikit lucu karena Thomas juga mengatakan ancaman seperti itu di pertandingan sebelumnya. Namun, perkataan Roger ini malah membuat orang merasa bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan sama sekali tidak memberikan kesempatan pada orang lain untuk mempertanyakannya. Dani tidak mau bicara omong kosong dengan Roger, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke belakang punggungnya, lalu mengeluarkan pedang panjang yang bercahaya dingin. Tidak pernah ada yang berani mengatakan hal seperti itu pada Dani. Sepertinya hari ini, Dani akan menggunakan darah Roger untuk mempertahankan posisinya. Bilah dari pisau panjang itu sekitar 1 meter, ada 2 cincin perak yang tergantung di gagangnya. Bilahnya terlihat sangat tajam, memancarkan aura dingin yang membekukan. Dani tidak pernah meninggalkan pedangnya. Dia pasti menggunakan pedangnya saat bertarung. Pada saat ini, ketika Dani memegang pedang itu, auranya berubah secara drastis dalam sekejap mata. Dani, yang berpakaian putih, tampak seperti seorang kutu buku sebelum dia mengeluarkan pedang panjangnya. Namun, sekarang dia memegang pedang panjang di tangannya, dia langsung memancarkan aura dingin yang mendominasi, sangat mengejutkan. Dani yang sekarang layak menyandang gelar kehormatan itu, Master Dani. Saat ini di hadapan Dani, tidak ada yang bisa tetap tenang, bahkan Valentino juga membelalak. Namun, Roger sama sekali tidak merasakannya, dia masih tersenyum main-main sambil menatap Dani dengan dingin. Kakak, aku bilang kamu akan mati, kamu pasti akan mati. Roger mencibir, kemudian menyerang Dani seperti kilat. Shh. Melihat kecepatan Roger, banyak orang yang tiba-tiba terkesiap. Wow, sebelumnya dia menyembunyikan kemampuannya. Dia pasti sudah menyembunyikan kekuatannya. Sebelumnya dia sama sekali tidak secepat ini, bahkan tidak sampai setengah dari kecepatannya saat ini. Gila, dia terlalu kuat, terlalu kuat. Dalam sekejap mata, ada ledakan diskusi di antara para penonton. Bahkan para kepala keluarga seni bela diri yang berada di platform tinggi, saat ini juga diam-diam terpana. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Roger saat ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan banyak master seni bela diri dari generasi yang lebih tua. Dani tidak terlihat takut. Dia memegang gagang pedang dengan satu tangan, lalu secara akurat menangkap lintasan Roger dan menebas ke arah itu. Roger terlalu sombong, bisa-bisanya dia ingin bertarung dengan Dani yang memegang pedang panjang dengan tangan kosong. Namun, pemandangan berikutnya membuat semua orang menutup mulut mereka dengan ngeri. Roger masih terlihat main-main. Padahal jelas-jelas tinjunya akan mengenai pedang Dani, tapi Roger tiba-tiba memutar paksa tubuhnya dan mengubah arah serangan. Klak! Telapak tangan Roger berubah berkali-kali dalam sekejap mata, 5 jari terentang, menggenggam kekosongan, 5 jari mengepal membentuk tangan besi.
Teknik yang tidak dapat dilihat dengan jelas ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Roger juga sangat cepat hingga banyak yang tidak bisa melihat gerakan Roger dengan jelas. Dengan suara dentuman keras, pukulan Roger menghantam pergelangan tangan Dani. Pedang panjang itu menyimpang dari arah tujuannya. Dani bukanlah seorang master seni bela diri tanpa pengalaman tempur. Dia langsung menyipitkan mata dan menarik tangannya, siap untuk memegang pedang panjang di depan dadanya. Namun, Roger tersenyum dingin. Dia menendang dengan gerakan yang sudah disiapkan sejak awal. Saat menendang, Roger sepertinya telah menghitung jaraknya sejak awal. Tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang. Dengan kekuatan tubuhnya yang ke belakang, kekuatan kakinya pun semakin bertenaga. Tendangan ini ditujukan ke dada Dani. Jika kena, legenda yang dipertahankan Dani selama 6 tahun akan hancur. Dalam 6 tahun ini, tidak ada yang bisa menyentuh pakaian Dani. Bisakah tendangan Roger yang bertenaga penuh ini mengenai pakaiannya? Pada saat ini, jantung banyak orang sudah berdetak sangat kencang. Namun, reaksi Dani tidak lambat. Dia tiba-tiba menarik bilahnya secara horizontal dan memegang erat gagangnya dengan satu tangan. Dia memblokir bagian belakang pisau dengan tangan yang lain, lalu menjadikan pedang panjang sebagai penghalang depannya. Bang! Dang! Dengan 2 suara getaran berturut-turut, Roger menendang bilah pedang. Bilah sepanjang 1 meter itu pun melengkung. Segera setelah itu, Roger menggunakan kekuatan pantulan dari bilahnya untuk membuat rotasi 360 derajat di udara, kemudian mendarat di tanah dengan ringan. Sedangkan Dani terkena oleh tendangan itu, dia tidak bisa menahan diri dan mundur beberapa langkah, terlihat agak kesulitan. Bab 927, menghancurkan seorang legenda. Shh. Terdengar seruan terkejut dari ribuan penonton yang menyaksikan pertandingan itu. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pada pertemuan pertama Dani dan Roger ini, ternyata Roger lebih unggul daripada Dani. Astaga, Leno, kenapa Roger bisa sehebat itu? Ucap Erika dengan sedikit terkejut. Valentino mengamati Roger dengan saksama. Dia kembali mengingat gerakan yang Roger tunjukkan sebelumnya. Pantas saja, aku tidak bisa menebak dia berasal dari sekte mana. Ternyata, gumam Valentino pada dirinya sendiri sambil sedikit menyipitkan matanya. Ternyata apa? Tanya Erika sambil membelalakan matanya. Valentino terdiam sejenak. Setelah itu dia baru berkata sambil menggelengkan kepalanya. Untuk sekarang aku masih belum yakin. Kita amati dulu saja. Namun, meskipun Valentino berkata seperti ini, ada sorot curiga yang melintas di matanya. Valentino benar-benar tidak bisa mengetahui Roger berasal dari sekte mana. Hal ini dikarenakan semua gerakan yang ditunjukkan oleh Roger bukan berasal dari sekte manapun yang ada di negara Nagon. Seni bela diri di negara Nagon dari dulu selalu sama dan tidak pernah mengalami perubahan yang berarti. Meskipun bukan merupakan seni bela diri ortodoks yang diturunkan secara turun-temurun, seni bela diri negara Nagon mempunyai ciri khas sendiri yang menjadi pembeda dari seni bela diri negara lain. Seni bela diri negara Nagon cenderung lebih rumit. Namun, semua trik yang ditunjukkan oleh Roger jelas bukan trik dari seni bela diri negara Nagon. Lebih tepatnya, Roger bukan berasal dari sekte manapun yang ada di negara Nagon. Saat semua penonton berseru dengan terkejut, Dani juga memandang ke arah Roger dengan takjub. Selama ini, dia berpikir bahwa lawan terkuatnya adalah Valentino. Ternyata dia salah. Pria bernama Roger ini benar-benar mengejutkannya. Dani menghela napas pelan. Setelah itu, dia mengarahkan ujung pedangnya ke depan dan bersiap untuk menyerang Roger. Sudut bibir Roger terangkat dan membentuk sebuah seringaian. Dia mengulurkan 3 jarinya ke depan dengan perlahan, kemudian berkata, Aku akan menghabisimu dengan 3 gerakan. Setelah mengucapkan kalimat ini, Roger langsung menggerakkan telapak kakinya. Gerakannya ini membuat semua orang langsung memfokuskan pandangannya ke arahnya. Dengan langkah yang sangat memesona ini, tubuh Roger bergerak dengan cepat. Dia bergerak maju dan mundur secara bergantian. Orang-orang yang melihat ini tidak bisa menebak apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Roger. Namun, Dani sama sekali tidak terpengaruh oleh gerakan Roger. Dia terus mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah dengan sekuat tenaganya. Sinar matahari yang begitu terang memantul pada badan pedangnya. Pantulannya sangat menyilaukan. Wush! 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 Pedang itu terus diayunkan dengan kecepatan yang sulit dilihat oleh mata telanjang. Gerakan ini membuat sosok Roger yang berdiri sejauh 2 meter darinya terhalang oleh bayangan pedang tersebut. Semua orang terkesiap. Tidak diragukan lagi, kekuatan Dani memang sangat mengerikan. Sepertinya, dengan adanya trik yang dia tunjukkan saat ini, tidak ada seorang pun di antara ahli seni bela diri muda di sini mampu melawannya. Sehebat apapun Roger, dia tidak akan mampu menghadapi trik Dani yang satu ini. Saat pandangan semua orang sedang tertuju ke arahnya, Roger tersenyum sinis lalu tertawa dengan begitu tiba-tiba. Apa ini adalah trik dari seni bela diri negara Nagon? Apa ini adalah trik yang paling hebat di sekte seni bela diri kalian? Kalau dibandingkan, kamu ini sama dengan seni bela diri negara Nagon. Keduanya sama-sama tak berguna. Kamu hanyalah sampah yang tak berguna. Seni bela diri negara Nagon juga tak berguna. Negara Nagon itu sendiri bahkan lebih tak berguna lagi. Begitu mendengar perkataan Roger, semua orang yang ada di sana langsung menjadi sangat kesal. Apa pria itu sudah gila? Berani-beraninya dia menghina negara Nagon. Apa jangan-jangan dia bukan orang negara Nagon? Namun, perkataan Roger barusan mengonfirmasi dugaan Valentino sebelumnya. Saat ini, wajah Kenzo, Finza, dan yang lainnya terlihat sangat suram. Mereka menatap ke arah Roger dengan dingin.
Dani, jangan segan-segan kepadanya. Teriak Finza dengan ketus. Maksud perkataan Finza ini adalah, dia ingin Dani memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Roger di tempat. Dani tentu saja juga mendengar perkataan Roger barusan. Dia langsung meningkatkan tempo ayunan pedangnya dan juga menambah kekuatannya. Sasaran Dani kali ini adalah organ vital Roger. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Roger secara horizontal. Begitu pedang ini menyentuh tubuh Roger, Roger pasti akan langsung terluka parah. Tadi aku menyebut kalian semua sampah, apa kalian tidak mau mengakui itu? Hari ini aku akan membuat kalian semua menyadari kenyataan yang ada. Ucap Roger sambil menyeringai. Detik berikutnya, Roger memutar tubuhnya dan bersiap untuk menghadapi pedang Dani yang sedang mengarah kepadanya. Dani terlihat sangat tenang. Dia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaganya tanpa rasa segan sedikit pun. Wush! Tubuh Roger bergerak dengan begitu lincah, seolah-olah tubuhnya telah diolesi pelumas sebelumnya. Dalam sekejap, dia langsung menghindari serangan pedang Dani. Setelah itu, dia mengulurkan telapak tangannya dengan sekuat tenaganya. Plak! Telapak tangan yang terayun dengan kuat ini mendarat di pergelangan tangan Dani yang sedang memegang pedang. Dani merasakan sakit yang luar biasa. Genggaman tangannya langsung mengendur, tapi dia berusaha keras untuk mengeratkannya kembali. Dalam situasi seperti ini, kalau senjatanya diambil oleh lawan, maka dia akan berada dalam bahaya. Namun, Roger malah menyeringai ke arahnya. Dia sama sekali tidak memberi Dani kesempatan untuk melawan. Roger kembali mengerahkan kekuatannya pada telapak tangannya, kemudian langsung menyerang pergelangan tangan Dani yang sedang memegang pedang itu sekali lagi. Bu! Bu! Dani menyadari bahwa serangan telapak tangan Roger barusan hampir membuat pergelangan tangannya patah. Kenyataan ini membuat Dani bergidik ngeri. Telapak tangannya yang sedang memegang pedang gemetar hebat, tapi dia masih belum mau melepaskan pedangnya. Lepaskan pedangmu! Teriak Roger dengan tidak sabaran. Roger mengulurkan tangannya untuk meraih gagang pedang itu. Setelah itu dia menjulurkan satu kakinya dan mengarahkannya ke dada Dani. Bu! Sekeras apapun Dani berusaha, kali ini dia tidak bisa menghindari tendangan Roger. Dadanya ditendang dengan sangat keras, pedangnya juga direbut olehnya. Duk! 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 Tubuh Dani terdorong beberapa langkah ke belakang. Setelah itu, dia langsung menundukkan kepalanya dan melihat ke arah dadanya dengan tatapan kosong. Pada saat ini, ribuan penonton yang hadir di sana juga membelalakan mata mereka saat melihat adegan ini. Pada bagian dada di baju putih yang dikenakan oleh Dani terdapat jejak kaki yang terlihat dengan jelas. Julukan legenda yang dia pertahankan selama 6 tahun seakan hancur begitu saja akibat tendangan Roger barusan. Jejak kaki hitam itu seolah-olah menodai karir Dani sebagai seorang ahli bela diri. Hal ini akan terus melekat pada dirinya. Wah! Tidak disangka, ternyata pria bernama Roger itu bukanlah lawan Master Dani. Pria itu terus mengatakan bahwa negara Nagon kita ini adalah sampah. Apa dia bukan orang negara Nagon? Brengsek! Sebenarnya dia itu siapa? Mengapa dia bisa sehebat itu? Orang-orang yang duduk di kursi penonton terus membicarakan Roger. Ada amarah yang disertai dengan rasa ngeri yang muncul di hati mereka. Seorang Dani Alatas saja bukanlah lawan Roger, apalagi mereka. Mereka bisa apa? Aku kan sudah bilang, kamu ini sampah! Apa sampai sekarang kamu belum mau mengakuinya juga? Roger melemparkan pedang panjang itu ke sampingnya dengan asal, seolah-olah tidak sudi menggunakannya. Ada sorot marah yang melintas di mata Dani. Detik berikutnya, dia langsung berlari ke arah Roger untuk menyerangnya dengan tangan kosong. Roger memandang Dani dengan tatapan menghina. Tadi, saat Dani masih memegang senjata saja Roger tidak takut kepadanya, apalagi sekarang. Apa yang perlu dia takutkan dari Dani yang hendak menyerangnya dengan tangan kosong? Saat ini, Dani berlari mendekati Roger dengan cepat. Kedua tangannya yang sudah mengepal dengan erat dia arahkan ke tubuh Roger. Roger langsung memutar tubuhnya untuk menghindari pukulan Dani, tubuhnya sangat lentur seperti seekor ular. Setelah itu, dia segera membalas serangan Dani dengan mengayunkan tinjunya ke arah pria itu. Gerakan Roger sangat cepat, bahkan hampir 2 kali lipat lebih cepat dari Dani. Dani memegang rekor sebagai ahli bela diri yang menduduki peringkat 1 dalam hal kecepatan. Tapi saat menghadapi serangan Roger yang memiliki kecepatan seperti ini, Dani bahkan tidak punya waktu untuk merespons serangannya itu. Bu! Terdengar suara yang sedikit teredam. Begitu menerima pukulan tepat di dadanya, Dani kembali merasakan sakit yang luar biasa. Dia merasa seakan-akan tulang rusuk di dadanya telah dipatahkan oleh pria itu. Bab 928, Sampah. Wash! Roger mengayunkan telapak tangan kirinya secepat kilat. Gerakannya tidak berhenti, terus-menerus mengenai tulang belikat Dani. Selanjutnya, dia menggunakan telapak tangan kanannya untuk terus-menerus menyerang bagian perut Dani. Ba! Bu! Ba! Bu! Dalam sekali pukulan saja, tubuh Dani langsung membungkuk dan dia pun terhuyung ke belakang. Ekspresi Roger kejam tiada ampun. Seperti orang gila, dia tidak henti-hentinya memukuli bagian perut Dani. Seisi arena hening, hanya terdengar suara perut Dani yang dipukul berkali-kali. Setiap pukulan yang Roger lontarkan dikerahkan dengan seluruh tenaga dan tanpa ampun.
Kekuatan besar ini menggetarkan tubuh Dani hingga ke bagian punggung sekalipun. Selama dirinya diserang, Dani sama sekali tidak mampu membalas. Serangan-serangan itu bahkan membuat otot perutnya memar hingga mengerang, kesakitan pun tidak bisa. Dia meringkuk seakan seekor udang rebus. Pada saat ini, ribuan penonton yang menyaksikan kejadian ini terdiam, tidak satu patah kata pun keluar dari mulut mereka. Ada pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Seberapa kuat seseorang, pasti ada yang lebih kuat lagi. Dani dikenal sebagai seorang ahli bela diri terkuat di kota Vero, bahkan dianggap sebagai pemimpin di antara ahli-ahli bela diri di kota Vero lainnya. Namun di hadapan Roger, Dani bahkan sama sekali tidak berdaya untuk membela diri dari serangan-serangan Roger. Bukan karena Dani lemah, tetapi karena kekuatan Roger memang jauh di atasnya. Coba pikir, apakah kamu ini sampah? Apakah ahli bela diri dari negara Nagon itu semuanya sampah? Pemimpin? Benar-benar menggelikan. Kalau pemimpinnya saja sepertimu, seberapa sampah kekuatan negara Nagon? Roger menggertakkan gigi, dengan amarah terus membara. Dia melanjutkan serangannya terhadap Dani. Dani bahkan tak sempat untuk membalas ucapan Roger. Tak lama, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Darah segar berwarna merah gelap itu mengalir menuruni dagu, lalu menetes menodai baju putih bersihnya. Berhenti! Kami menyerah! Hati Finza hancur melihat kejadian ini. Dia menggebrak meja lalu berdiri dan berteriak ke arah arena. Roger mengabaikan seruan itu, tangannya terus menghajar Dani tanpa ampun. Aku bilang berhenti! Finza berteriak dengan suara lantang baguntur. Saking kerasnya, hati semua orang yang mendengar teriakan itu turut bergetar. Pada saat itulah, Roger menghentikan ayunan tangannya, tidak lagi memukul Dani. Namun detik berikutnya, Roger mengulurkan tangan kanannya, mencengkram leher Dani lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Darah lagi-lagi mengalir dari mulut Dani. Matanya melebar tanda pria itu kesulitan bernapas. Kedua tangannya memukul-mukul tangan Roger. Meski demikian, dia sama sekali tidak bisa melawan kekuatan besar Roger. Ahli-ahli bela diri lainnya kebingungan melihat pemandangan mengerikan ini. Pimpinan para ahli bela diri yang agung dihajar habis-habisan dan diangkat ke udara dengan satu tangan saja. Perubahan drastis ini membuat orang-orang sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Namun, mereka harus mengakui perbedaan kekuatan ini. Di atas langit masih ada langit, pepatah itu memang benar adanya. Coba tebak, apakah aku berani membunuhmu? Beritahu aku, dasar sampah. Ucap Roger dengan mata memicing menatap Dani dalam-dalam. Tolong lepaskan Dani, kamu sudah menang. Kata Finza dengan nada dingin. Hehe. Roger balas tertawa dingin. Dia memandang Finza dengan tatapan mengejek lalu tertawa dan berkata. Apakah setelah melepaskan dia, kalian akan melepaskanku juga? Balasan itu mengejutkan Finza. Dia tidak mengira Roger akan berpikiran seperti itu. Semenjak Roger berkata negara Nagon seperti sampah, Finza sudah memutuskan untuk membunuhnya. Siapa sangka, sejak awal Roger sudah menebak isi pikirannya, sehingga pria itu menggunakan nyawa Dani sebagai alat untuk bernegosiasi. Cepat katakan, apakah setelah aku melepaskannya, kalian akan melepaskanku juga? Roger bertanya sekali lagi dengan suara lantang. Tangannya meremas leher Dani hingga mata pria itu berubah pucat seakan-akan hampir tak bernyawa. Aku berjanji, setelah kamu melepaskan Dani, aku tidak akan menyerangmu. Finza bergegas melangkah maju sambil memberikan jawabannya dengan perasaan gugup. Hehe, kamu sama saja seperti Dani. Hanyalah sampah yang umurnya lebih tua sedikit darinya. Aku berani berdiri di sini karena kalian para sampah ini sama sekali tidak aku anggap. Aku sama sekali tidak takut, asalkan kalian tidak menggabungkan kekuatan untuk melawanku. Roger tertawa keras sambil memandang hina Finza. Baik. Aku berjanji, tidak akan menyuruh orang-orang di sini bersatu melawanmu. Finza terburu-buru menyetujui keinginan Roger. Bu. Baru sesudah itu, Roger mengendurkan cengkeramannya secara perlahan. Seketika itu juga, Dani terjatuh ke tanah, pandangannya kabur dan kesadarannya hilang sesaat. Bu. Roger sekali lagi melangkah maju, lalu mengayunkan kakinya ke arah dada Dani. Kemudian, dia memandang para penonton di sekeliling dengan tatapan suram. Sekarang, apakah masih ada yang berani menyangkal ucapanku tentang negara Nagon adalah sampah? Tanyanya. Setelah mendengar pertanyaan itu, tidak satu pun berani berkata-kata meski hati mereka penuh dengan amarah. Mereka sangat membenci Roger dan ingin langsung membunuhnya saat itu juga. Meski demikian, Dani saja tidak dapat melawan pria itu. Apa gunanya mereka melawan? Dahi Valentino perlahan mengerut. Sebagai warga negara Nagon, dia juga tidak bisa menerima cercaan yang keluar dari mulut Roger. Namun, sebelum Valentino sempat berbicara, seorang pria kuat di kejauhan bangkit berdiri. Dasar berdebah! Dari awal aku sudah tahu, kamu ini seorang pengkhianat. Hari ini juga aku akan membunuhmu. Pria kuat ini berseru lantang, lalu bergegas menaiki panggung. Berhenti! Finza yang berada di atas arena balas berseru dengan nada memerintah. Namun, pria kuat itu sudah tenggelam dalam amarahnya. Dia bergegas mendekati Roger yang berada di dalam arena. Finza berniat menghentikan pria kuat itu, tetapi tidak sempat melakukannya. Si pria kuat telah mengayunkan kepalan tangan sekeras bajanya ke arah wajah Roger dengan sekuat tenaga,
seakan-akan berniat menghancurkan setiap sentimeter tulang wajah pria itu. Satu sampah lain lagi beraksi. Roger tertawa dingin, lalu mengayunkan tinjunya ke arah si pria kuat. Bu! Krak! Saat kedua tinju itu bertemu, terdengar suara nyaring tulang patah. Ah! Tanganku! Si pria kuat berteriak kesakitan. Dia terjatuh dari arena sambil terus memegang tangannya yang patah. Sementara Roger, yang tangannya bak baja berlapis, tidak terluka sedikit pun. Terlalu percaya diri. Ucap Roger sambil tertawa dingin. Pada saat inilah, para penonton mengerti seberapa besar rasa sakit yang harus ditahan Danny selama dihajar oleh Roger. Satu tinju dari Roger saja bisa menghancurkan tulang manusia. Sementara, tadi Danny harus menahan puluhan kali pukulan Roger. Seberapa kuat pun Danny, pada akhirnya tidak akan tahan juga. Saat ini, sulit mengira-ngira apakah organ dalam pria itu masih utuh atau sudah hancur. Setelah berhasil mengalahkan si pria kuat dengan sekali serangan, Roger tertawa lebar. Kalian, ahli-ahli bela diri negara Nagon, semuanya sampah. Aku tidak terima ini. Kamu harus mati. Tiba-tiba, seorang ahli bela diri yang membawa tongkat panjang melompat ke atas arena dengan bantuan tongkatnya. Setelah berseru dengan sekuat tenaga, tongkat kayu panjang itu diayunkan tinggi-tinggi ke udara. Lalu dengan kekuatan seolah-olah hendak membelah gunung, tongkat itu kembali diayunkan ke arah Roger. Roger lagi-lagi tertawa dingin. Dia mengentakkan kaki ke lantai. Dalam sekejap, pedang panjang yang berada di lantai arena berpindah ke dalam genggaman tangannya. Tepat sesudah itu, Roger berpindah sedikit dari tempat semula, lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya. Bab 929, Dendam. Bagaikan menyapu ribuan pasukan dan angin besar berembus. Bang! Bruk! Krak! Dalam seketika, pedang panjang menebas tongkat kayu itu dan membelahnya menjadi dua bagian. Pedang terus bergerak maju dan melewati dada ahli bela diri itu secepat kilat. Serak! Pakaian ahli bela diri ini robek seketika. Dia langsung tercengang di tempat. Matanya terbelalak dan membeku. Kemudian, dada ahli bela diri ini mulai menyemburkan darah yang banyak. Du! Ahli bela diri ini tumbang dan darah segar langsung memenuhi lokasi. Lantai arena pun berubah menjadi warna merah. Bahkan sebelum sempat berjuang, ahli bela diri ini telah ditebas oleh Roger. Seiring kematian ahli bela diri ini, tidak ada seorang pun yang berani menantang Roger lagi. Negara sampah! Negara Nagon hanya berisi sampah seperti ini! Roger melemparkan pedangnya dengan meremehkan. Erika sangat murka. Dia langsung mau berdiri, tapi Valentino menahannya. Leno, kamu pria, kan? Sayang sekali, sebelumnya aku masih berpikir bahwa kamu ada pria hebat yang tak terkalahkan. Erika menatap Valentino dengan sangat kecewa. Valentino melirik Erika tanpa menjelaskan terlalu banyak. Siapa kamu sebenarnya? Finza berjalan ke tepi panggung, lalu menatap Roger dari atas. Para hadirin yang lain juga penasaran dengan hal ini. Hei! Roger tersenyum dingin, lalu berkata dengan suara pelan. Tuan Finza, ternyata orang terhormat memang pelupa. Apakah kamu sudah tidak ingat dengan Jeffrey Morgan, yang kamu kenal 10 tahun lalu? Begitu mendengar nama ini, awalnya Finza tertegun, lalu raut wajahnya berubah drastis. Tidak hanya Finza, bahkan Pak Gustav, Pak Polan, belasan kepala keluarga seni bela diri yang berada di belakang mereka, dan para pesilat senior yang ada di tempat pun tampak terkejut. Namun, para ahli bela diri muda seperti Erika malah terlihat kebingungan, karena mereka sama sekali tidak pernah mendengar nama ini. Valentino mengerutkan alis. Saat Valentino menanyakan informasi mengenai Roger kemarin, Hugo mengatakan bahwa 10 tahun lalu ada seorang ahli bela diri bermarga Morgan yang berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri. Namun, Hugo hanya membahasnya sebentar. Katanya, dia tidak nyaman untuk membicarakan privasi kompetisi ahli bela diri. Sepertinya ada rahasia yang tersembunyi di dalam masalah ini. Kamu... Kali ini, Finza tidak bisa bersikap tenang seperti biasanya. Benar, aku adalah putra Geoffrey Morgan. Aku adalah Roger Morgan. Aku bersabar selama 10 tahun demi menuntut keadilan dari kalian. Roger mendengus dingin. Tidak mungkin. Bukankah seluruh anggota keluarga Jeffrey sudah dimusnahkan? Tidak mungkin. Kata Finza sambil terbelalak. Hei, sejak awal ayahku sudah mengetahui bahwa kalian tidak menerimanya. Oleh sebab itu, aku tidak pernah diizinkan untuk muncul di publik. Jadi, tentu saja kalian tidak mengetahui keberadaanku. Ekspresi Roger terlihat mengejek. Suasana langsung hening dan para ahli bela diri muda terlihat kebingungan. Setelah beberapa saat, Finza baru berkata secara perlahan. Berarti kamu adalah orang negara Jawara? Apa? Negara Jawara? Negara yang terletak di pulau kecil itu? Benar. Orang-orang Jawara yang berperang melawan negaranya sendiri pada saat itu. Bagaimana orang negara Jawara bisa berada di kalangan pesilat kota Vero? Begitu mendengar ucapan Finza, kericuhan langsung terjadi di tengah hadirin. Benar. Tepatnya, separuh diriku adalah orang negara Jawara.
Setengah darah yang mengalir di dalam diriku adalah darah negara Jawara. Tapi di mataku, negara Jawara berkali-kali lebih kuat dan lebih baik daripada negara Nagon. Hari ini aku datang untuk menagih utang. Aku ingin bertanya, kenapa kalian membunuh ayahku? Tanya Roger. Kali ini, para ahli bela diri muda tidak menjawab. Dendam atas pembunuhan orang tua memang tidak akan bisa dilupakan. Ayahmu adalah darah campuran. Bagaimanapun, dia juga setengah orang negara Nagon, tapi tidak memiliki kesadaran menjadi orang negara Nagon. Pada kompetisi ahli bela diri kota Vero, ayahmu menyebarkan kekuatan seni bela diri negara Jawara dengan lancang. Setiap mengalahkan seorang ahli bela diri, dia akan mengatakan bahwa negara Jawara adalah yang terhebat, sedangkan negara Nagon sangat lemah. Apakah dia tidak pantas dibunuh? Jawab Finza dengan wajah masam. Haha, konyol. Yang pantas dibunuh adalah kalian, orang negara Nagon. Kami, negara Jawara, akan selalu menjadi negara yang menginjak kepala kalian. Kami boleh membunuh kalian, tapi kalian jangan pernah menyentuh kami sedikit pun. Tidak peduli kesalahan apapun yang kami perbuat, kalian tidak punya hak untuk menyentuh kami. Roger seperti sudah gila. Matanya memerah ditutupi oleh pembuluh darah. Setelah mendengar sampai sini, akhirnya Valentino pun mengerti. Awalnya, Valentino masih bersimpati kepada Roger. Bagaimanapun, tidak ada orang yang bisa memaafkan pembunuh yang telah menghabisi orang tuanya. Namun, melihat kronologi kejadian, ayahnya memang pantas dibunuh. Sebagai orang negara Jawara, dia malah menyebarkan seni bela diri negara Jawara di kalangan pesilat negara Nagon dan menghina seni bela diri negara Nagon. Dia memang pantas mati. Hari ini aku datang untuk menunjukkan kepada kalian semua betapa lemahnya seni bela diri negara Nagon bila dibandingkan dengan negara Jawara. Sekarang aku sudah mengalahkan pemimpin kalian. Apa ada lagi yang ingin kalian katakan? Tentu saja, aku akan berdiri di sini. Kalau kalian ingin membunuhku secara berkelompok, silakan lakukan. Tapi itu hanya akan membuatku semakin memandang rendah negara Nagon. Setiap hinaan Roger terdengar di telinga para hadirin dan membuat semua orang murka. Namun, mereka juga tak berdaya. Pantas saja Roger sangat kejam, dia tidak berbelas kasihan saat membunuh orang. Ternyata dia adalah warga negara Jawara. Besarnya dendam yang terjadi di antara negara Jawara dan negara Nagon sudah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dendam ini telah mendarah daging. Kamu! Finza marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Kemudian, dia melompat turun dari panggung. Tuan Finza, jangan! Pak Polan mencegat Finza, lalu berbisik. Kalaupun memenangkan pertandingan, berdasarkan status kita, kemenangan itu tidak membawa kehormatan. Malah akan menjadi bahan pembicaraan orang. Apalagi, sekarang Dani masih berada di bawah kakinya. Kalau dia... Yang paling utama, kalau sampai kamu dan aku dikalahkan, apakah bisa dibayangkan bagaimana dia akan menertawakan kita? Finza mengepalkan tinjunya. Setelah menimbang untung dan rugi, akhirnya dia memutuskan untuk tidak maju. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Lantas apakah kita harus membiarkannya memamerkan kekuatan di sini? Aku benar-benar ingin membunuhnya sekarang juga. Finza melirik Dani yang berada di atas arena, lalu berkata sambil menggertakkan giginya. Entah apakah Dani bisa bertahan hidup. Masalah generasi muda hanya bisa diselesaikan oleh generasi muda, kata Pak Polan. Bahkan Dani saja kalah, siapa lagi yang bisa bertarung? Siapa lagi yang berani bertarung? Siapapun yang maju, sama saja dengan mengantarkan nyawa. Finza terlihat putus asa. Tuan Finza, apakah kamu melupakan Leno? Kenzo segera menghampiri dan berbisik. Begitu mendengar nama ini, beberapa orang langsung tertegun, lalu tanpa sadar menatap Leno yang berada di bawah panggung. Tidak bisa. Kemampuan Leno tidak sebanding dengan Dani. Kalaupun maju, dia akan mati, kata Finza sambil menggelengkan kepalanya. Setidaknya harus dicoba. Aku lihat, Leno bukanlah orang sembarangan. Mungkin saja dia adalah harapan terakhir kita. Kenzo berusaha meyakinkan. Finza merasa sedikit ragu. Meskipun dia dan Valentino tidak memiliki hubungan keluarga, dia juga tidak ingin Valentino mengorbankan nyawa dengan sia-sia. Namun, sekarang sudah tidak ada cara lain. Bab 930, melindungi martabat. Demi martabat dunia seniman bela diri kota Vero dan harga diri seluruh negara Nagon, harus ada orang yang mengalahkan Roger dengan cara berduel. Kalau sekelompok orang melawan Roger, dia pasti tidak bisa menahan semuanya. Namun, kalau menggunakan cara itu, keamanan Dani tidak bisa terjamin dan yang lebih penting adalah itu akan membuat negara Jawara semakin memandang rendah negara Nagon. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Permintaanku tidak banyak, selama kalian mengakui kalau negara Jawara lebih hebat daripada negara Nagon, aku akan pergi. Ucap Roger, lalu dia tertawa sinis dan menoleh ke Finza. Finza terdiam beberapa detik, kemudian dia melihat Valentino. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Valentino malah sudah menganggukkan kepalanya ke Finza. Setelah itu, Valentino langsung berdiri. Finza dan yang lainnya tercengang. Tadi Finza berencana memohon kepada Valentino untuk bertarung dengan Roger dan mewakili kota Vero. Tak disangka, sebelum dia sempat mengatakannya, Valentino sudah mengerti maksudnya dan langsung berdiri. Seorang seniman bela diri seharusnya begitu. Puji Finza.
Dalam situasi di mana tidak ada yang tahu apakah ini akan berakhir buruk atau tidak, Valentino bersedia maju adalah hal yang sangat menyentuh hati orang. Erika terkejut dan bertanya, Leno, apa yang ingin kamu lakukan? Melindungi martabat negara Nagon. Jawab Valentino dengan datar. Kemudian dia berjalan ke arena. Kamu? Erika terdiam. Matanya yang indah dan terlihat dilema itu tertuju pada Valentino. Begitu Valentino melangkah maju, tatapan ribuan orang diarahkan ke Valentino. Apa yang mau dilakukan Leno? Apa dia ingin menerima tantangan Roger, orang negara Jawara itu? Wah, Leno berani sekali. Tidak peduli dia menang atau kalah nanti, dengan keberaniannya itu, kedepannya aku akan memanggilnya Kak Leno. Dalam sekejap, semua penonton mulai berbicara tentang Valentino. Pada saat ini, Hansen tiba-tiba berdiri sambil bertumpu pada kursinya. Dia berteriak kepada Valentino. Leno, kalau kamu bisa mengalahkan orang negara Jawara anjing itu, aku akan meminta maaf padamu. Aku juga akan menjadi anak buahmu. Kalau aku tidak menepati janjiku, aku akan mati di sambar petir. Setelah Hansen mengatakan itu, terdengar suara-suara dari setiap sudut lapangan. Ya, kalau berhasil mengalahkan orang negara Jawara anjing itu, aku akan menjadi anak buah Leno. Leno, berjuanglah. Kami mendukungmu. Terdengar teriakan dukungan dari mana-mana. Semua orang menatap Valentino dengan penuh harapan. Pada saat ini di hadapan Roger yang merupakan musuh asing, semua orang melupakan dendam lama mereka dan bersatu karena kebencian mereka terhadap musuh yang sama. Bahkan Hansen sepenuhnya berubah dan menyatakan sumpah kepada Valentino. Finza dan beberapa orang tua lainnya tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka juga penuh harapan. Harus ada orang yang melindungi martabat negara Nagon. Lalu sekarang, Valentino adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan itu. Erika melebarkan kedua matanya dan menatap Valentino dengan tak percaya. Sekarang Valentino menanggung harapan semua orang. Valentino perlahan-lahan berjalan ke arena. Semua penonton mengangkat tangan mereka dan berkata, Leno, kami percaya padamu. Kalau aku tidak mati, aku akan menggunakan darahku untuk melindungi martabat negara Nagon. Begitu Valentino mengucapkan itu, banyak orang sangat tersentuh. Bahkan sampai ada beberapa wanita yang gampang tersentuh meneteskan air mata. Dalam situasi yang jelas-jelas akan berakhir mati, Valentino masih bersedia maju untuk melindungi martabat negara Nagon. Bagaimana orang tidak terharu? Valentino perlahan-lahan membalikkan badannya dan menatap Roger. Roger menyipitkan matanya sambil berkata, Dari semua seniman bela diri yang ada di sini, kamu satu-satunya yang berhasil menarik perhatianku. Aku bisa melihat kalau kamu punya ambisi yang besar. Untuk apa kamu membuang-buang bakatmu di negara Nagon? Jika kamu bersedia kembali ke negara Jawara bersamaku, aku jamin kamu akan dihormati oleh banyak orang, menikmati kekayaan yang tak habisnya, dan status yang tertinggi. Valentino menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan datar. Kalau bukan tinggal di negara Nagon, apa aku pergi ke negara Jawara yang kecil itu? Kamu sudah makan makanan negara Nagon dan menginjak wilayah negara Nagon, tapi mulutmu terus menghina negara Nagon. Kamu seharusnya mati saja. Roger tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Omong kosong? Memangnya kenapa aku menginjak wilayah negara kalian? Seharusnya kalian merasa terhormat. Kamu kira aku benar-benar menyukaimu? Negara Jawara memiliki banyak seniman bela diri yang lebih kuat darimu. Aku hanya memberikanmu kesempatan, aku mau lihat apakah kamu bisa menghargainya atau tidak. Ujar Roger dengan sinis. Valentino menatap lurus Roger, lalu berkata, Negara Jawara selamanya adalah musuh negara Nagon. Dulu, sekarang, dan kedepannya juga akan begitu. Perkataannya itu cukup mewakili sikap Valentino. Benar sekali. Musuh selamanya. Kami akan selalu mengingat utang darah ini. Musuh selamanya. Ribuan orang ikut berseru. Kilat dingin melintasi mata Roger, dia pun berkata, Kalau begitu, kita tidak usah berbasa-basi lagi. Setelah itu, Roger langsung menendang Dani keluar dari ring, begitu juga pisau panjangnya. Roger sama sekali tidak memerlukan senjata untuk menghadapi Valentino. Ayo! Biarkan aku lihat seberapa hebatnya kamu sampai kamu berani sekali menantangku, seorang seniman bela diri dari negara Jawara. Teriak Roger. Lalu, dia memasang pose karate. Selama 2 hari pertempuran sebelumnya, Roger menyembunyikan kekuatannya sedikit. Lagi pula, dia belum mencapai tujuannya. Namun sekarang, dia sama sekali tidak menyembunyikan dirinya lagi. Dia ingin mengalahkan seluruh seniman bela diri negara Nagon yang keras kepala ini dengan seni bela diri negara Jawara. Sebenarnya, mau itu karate, aikido, ataupun judo negara Jawara, semuanya adalah seni bela diri negara Nagon yang kalian pelajari secara diam-diam. Kemudian, kalian mengembangkannya sendiri. Valentino merasa dirinya harus mengoreksi kesalahan Roger. Haha. Meskipun begitu, memangnya kenapa? Negaraku mengambil esensinya dan membuang yang tidak berguna. Kemudian kami mengembangkan itu semua menjadi seni bela diri yang lebih kuat. Tentu saja kami lebih kuat daripada negara Nagon. Berhenti beromong kosong. Untuk mengetahui siapa yang lebih kuat dan lebih lemah, kita juga harus bertarung dulu. Ucap Roger sambil tertawa sinis. Valentino menyipitkan matanya.
Walaupun dia sudah masuk ke arena, dia tidak percaya diri. Dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Roger, dia jelas-jelas merupakan seniman bela diri terkuat yang pernah Valentino ketemu. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang duel ini. Akan tetapi, sekarang Valentino tidak mempunyai alasan untuk melarikan diri. Mau itu demi melindungi martabat negara Nagon, ataupun rencananya untuk menaklukkan dunia seniman bela diri kota Vero, dia tidak punya alasan untuk melarikan diri. Aku hanya perlu menggunakan 2 jurus untuk mengalahkan Dani si sampah itu. Kalau untuk mengalahkanmu, palingan aku hanya memerlukan 3 jurus. Roger menyeringai, kemudian dia menyerang terlebih dulu lagi. Pada saat ini, tidak ada yang bersuara. Semuanya khawatir mengenai hasil pertandingan. Mata mereka dibuka lebar-lebar ke arah arena. Mereka takut akan ketinggalan satu detail pun. Roger tetap bergerak secepat kilat. Tinju kanannya yang besar dan seberat besi itu diayunkan ke kepala Valentino. Tatapan mata Valentino tampak serius. Dia tidak berani lalai sedetik pun. Setelah dia menganalisis arah serangan Roger, Valentino mulai menghindar. Tinju Roger terlalu ganas, tidak cocok untuk balik dihantam.